Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar nasional yang dirahmati Allah, pada siang hari ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk melaksanakan satu agenda akademik, agenda ilmiah, yaitu webinar nasional dalam rangka mengkaji dan membahas terkait polemik penerapan Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini sedang hangat-hangatnya didiskusikan dan dibahas di banyak tempat. Saya Masyhuri Mas Huda, Ketua Panitia sekaligus merangkap sebagai MC pada siang hari ini. Mohon izin yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih karena saya diminta juga sekaligus untuk laporan panitia. Pertama kepada Rektor UHAMKA yang telah memberikan supporting secara optimal atas pelaksanaan kegiatan webinar nasional ini. Kemudian kepada Pak Direktur SPS UHAMKA juga atas dukungannya yang luar biasa. Kepada Kaprodi dari Program Manajemen UHAMKA Pasca Sarjana. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada tim BPTI UHAMKA yang luar biasa supportingnya pada siang hari ini. Juga beberapa pihak eksternal kampus yang ikut mendukung dan membantu kami dalam pelaksanaan kegiatan ini. Ada dari PT Ruslam Cempaka Putih Jaya, kemudian IBM Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, terus dari Lazismu Pondok Kopi, Lazismu Rumah Sakit Jiwa Islam Klender, dan banyak pihak lagi yang lain mungkin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka kegiatan webinar nasional pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya nanti kami atau kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Ade Hikmat, MPD. Kemudian setelah itu nanti akan dilanjutkan sambutan sekaligus prakata refleksi akhir tahun dari Rektor UHAMKA yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Gunawan Suryo Putro MHU, dan selanjutnya akan disampaikan juga pengarahan atau keynote speak dari Ayahanda Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Busro Mukodas MHU. Mari kita menginjak ke acara berikutnya, sambutan dari Direktur Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA kepada Prof. Dr. Haji Ade Hikmat. Kita persilahkan. Oke, baik. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena tentu kita ingin mendengarkan secara jernih dan clear penyampaian dari Pak Rektor yang baru saja mendapatkan penghargaan Indonesian Academic Lecture. Terutama kami menyampaikan ucapan selamat ke Pak Rektor atas penghargaan yang sudah dicapai. Kemudian mari kita mendengarkan prakata refleksi akhir tahun sekaligus pembukaan acara webinar nasional ini dari Pak Rektor. Kepada Yang Mulia Profesor Dr. Gunawan Suryo Putro MHU, dipersilahkan. Terima kasih Prof. Gunawan yang telah menyampaikan sambutan dan pencerahannya kepada kita semua. Berikutnya kita akan mendengarkan keynote speak dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini Dr. M. Busro Mukodas, yang akan menyampaikan pandangan-pandangan Muhammadiyah terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Sebelumnya kami sampaikan bahwa mungkin nanti Pak Busro tidak bisa membersamai kita sampai selesai kegiatan, tapi tentunya kita sangat menghargai dan mengharapkan banyak hal masukan dari Pak Busro. Pada Pak Busro Mukodas kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Ayahanda Dr. Busro Mukodas yang telah menyampaikan pemaparan secara komprehensif
Jadi kebetulan sekali panitia menyebar kuesioner yang sebenarnya kalau mau dikompilasikan itu membenarkan ada banyak statement dari apa yang dipaparkan oleh Pak Busro tadi, terutama umpamanya diantaranya soal private sector itu lebih dipertimbangkan aspirasinya daripada masyarakat. Nanti akan lebih dalam dikaji oleh para narasumber kita, karena tugas saya hanya sebagai MC, tidak menjadi narasumber, jadi tidak bisa mengikut memprovokasi nanti diskusinya. Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan bahwa ini saya baru diberi informasi dari Profesor Dr. Zainal Arifin Mokhtar. Dia minta untuk pembicaranya di akhir saja nanti, sehingga mungkin Pak Sarji nanti akan memimpin sebagai moderator. Kemudian Pak Gus Pardi Gaus nanti sudah ada di room ya, Pak Gus Pardi sudah ada ya, Pak Gus Pardi. Kemudian Pak Hamdan Sulfa juga saat ini sedang ada kegiatan muktamar Serikat Islam ya Pak ya. Jadi akan menyusul masuknya, dan yang sudah standby juga di forum ada Dr. Indah Dwi Kurbani, pakar hukum Universitas Brawijaya sekaligus pengurus MHH. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian acara pembukaan kegiatan webinar nasional kita pada kesempatan kali ini. Mohon jangan beranjak dulu dari Zoom meeting ini, karena teman-teman panitia sudah menyiapkan door prize dan pembicara juga sudah akan memberikan banyak kejutan-kejutan terkait implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja, antara harapan dan kenyataan seperti apa. Kemudian saya berikutnya akan memberikan kesempatan kepada Pak Sarji, Dr. Sarji, untuk memandu jalannya kegiatan webinar ini. Sebelumnya mungkin saya bisa ngecek kembali pembicara apakah sudah ada di room chat semua, room Zoom semua. Sudah ya? Kecuali Pak Hamdan Sulfa, Prof. Zainal Arifin juga sudah. Oh, alhamdulillah. Kalau demikian, saya persilakan untuk mengefisienkan waktu kepada Pak Sarji untuk memandu jalannya diskusi ini, sambil saya mohon izin nanti untuk mengolah data hasil kuesioner, dan kami harapkan teman-teman peserta untuk bisa mengisi absensi, kemudian mengisi kuesionernya, sehingga pas kegiatan ini nanti ada hal yang bisa kita publikasikan keluar ke masyarakat luas sebagai pertanggungjawaban akademik kita kepada publik. Fastabiqul khairat wa Mas Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Huri. Terima kasih. Selanjutnya Pak Sarji, silakan. Terima kasih Pak Mas Huri. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, utamanya yang saya hormati pada Bapak Rektor UHAMKA, Bapak Direktur, Bapak Kaprodi, serta teman-teman Angkatan 43 MM UHAMKA. Perlu kami sampaikan bahwa acara ini tidak terlepas dari mata kuliah analisis kebijakan publik yang kebetulan saya ampu, dan salah satu penerapan dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, sehingga mahasiswa melakukan seminar sekaligus juga riset evaluasi. Bapak-bapak dan seluruh pendengar yang kami hormati, suasananya siang seperti ini agak ngantuk-ngantuk, karena itu tadi Pak Ade sudah memberikan pantun, saya juga akan memberikan pantun. Jalan-jalan ke kota Cikini, ke Cikini naik motor. Ya. Izinkanlah saya di sini untuk menjadi moderator. Oh, terima kasih. Baik, tadi Bapak kita Pak Busro Mukodas, yang beliau juga penggiat anti korupsi, pernah di KPK, juga pernah sebagai komisioner, bahkan ketua komisi yudisial. Luar biasa paparannya, nanti akan kita elaborasi. Yang ingin bertanya tahan sebentar. Kali ini kita akan mendengarkan ya paparan elaboratif dari Profesor Dr. Zainal Arifin Mokhtar, SH LLM. Beliau lahir di Makassar 8 Desember tahun 1978. Selamat ulang tahun ya, Desember, walaupun sudah lewat sedikit, masih sangat muda ya Pak Zainal.
Ahli Hukum Tata Negara Indonesia, ya, dari Universitas Gadjah Mada. Pendidikan beliau S1 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada 2003, S2 Master of Law Northwestern University 2006, S3 Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada tahun 2012. Kita tahu bahwa Prof. Zainal ini tidak asing lagi karena beliau adalah inisiator dan penggiat anti korupsi, kajian anti korupsi Bukat Universitas Gadjah Mada, dan juga kita sering melihat beliau di layar kaca pada acara IASI Indonesia Alias Club. Baik, saya kira tidak berpanjang waktu dan memperlebar suasana, kita berikan langsung kepada Bapak Profesor Dr. Zainal Arifin Mokhtar untuk mengelaborasi dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Zainal Arifin, sangat komprehensif dan mendetail. Satu hal yang perlu kita garis bawahi, catatan beliau, bahwa materi Omnibus Law ini yang notabene akan di RPP-kan itu berpotensi terhadap penyalahgunaan wewenang dari presiden atau pemerintah. Perlu kita sampaikan di sini bahwa saat ini memang RPP sudah berlangsung, tidak kurang dari 28 RPP dipersiapkan dan ada 18 yang sedang digodok. Nanti kawan-kawan akan mengelaborasi dengan pertanyaan. Sekarang kita akan minta tanggapan atau pencerahan dari Bapak Dr. Andes Haji Gus Pardi Gaus MSc yang notabene adalah anggota DPR, yang membuat undang-undang Omnibus Law. Beliau lahir di Kota Bukit Tinggi 8 Juni 1956. Pendidikan S1 Syarif Hidayatullah, S2 Universitas Bung Hatta, Medan. Saat ini beliau menjabat sebagai anggota DPR RI dan sebelumnya beliau juga anggota DPRD Sumatera Barat selama 3 periode. Luar biasa. Disilakan Bapak Gus Pardi. Kurang lebih 15 menit untuk Bapak. Ya. Terima kasih kepada Pak Gus Pardi yang telah memaparkan ureannya. Napas yang kita tangkap bahwa undang-undang ini telah disahkan. Kemudian niat pemerintah adalah baik. Tantangan bagi UHMK adalah bagaimana UHMK ikut menginventarisasi berbagai persoalan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, kemudian berkontribusi kepada pemerintah. Kita ketahui ada tim serap aspirasi yang berkantor di kantor Pos Pasar Rebo. Ini mungkin nanti Pak Kaprodi atau Pak Direktur bisa mengawal ya berbagai temuan-temuan dalam rangka berkontribusi. Sekarang kita akan masuk kepada pembicara berikutnya. Lalu bagaimana implementasi itu di bawahnya? Kalau tadi dikatakan perizinan dipermudah karena rezim perizinan adalah berbasis risiko. Kalau sebelumnya izin terasa sulit, sekarang izin dipermudah. Levelnya adalah berbasis risiko. Tapi SDM kita seperti apa? Terutama SDM di daerah. Kemudian juga koordinasi antar instansi karena kita tahu melibatkan sekian 16 kementerian dan seterusnya. Kemudian transfer of teknologi para UKM kita. Nah, ini menjadi seorang persoalan tersendiri. Kita ingin mencoba meminta kepada pembicara kita memberikan elaborasi yang lebih konkret, kira-kira apa persoalan dan bagaimana solusinya, kepada Dr. Indah Dwi Kurbani SHMH. Beliau adalah seorang dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. S1 beliau dari Universitas Muhammadiyah Malang, S2 beliau dari
Universitas Jember dan S3 beliau dari Universitas Erlangga. Kepada Ibu Indah Dwi Kurbani disilakan, waktu 15 menit. Baik, kita akan berikan waktu kepada para peserta untuk berinteraksi dengan para narasumber, bertanya, mengkonfirmasi apa yang sudah disampaikan tadi. Silakan tunjuk jari atau angkat tangan, nanti akan kita berikan waktu untuk kawan-kawan. Ada Pak Rusmasari, Pak. Pak Rusmasari, silakan sebut dari mana dan pertanyaan efektif, efisien. Dibuka itunya. Rusmasari. Assalamualaikum. Ada pertanyaan melalui chatroom, saya bacakan dari Mbak Dinda, ya, Dinda Sarazade dari Visip Universitas Brawijaya. Beliau menanyakan bagaimana mungkin praktek legislasi yang dilakukan oleh katakanlah pembuat undang-undang yang konon dipilih secara demokratis, tetapi produknya sangat ortodok. Padahal menurut disertasi Pak Mahfud MD dinyatakan bahwa legislator yang demokratis akan menghasilkan produk yang populis. Ini pertanyaan dari Mbak Dinda. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Mas Putra. Ya. Bagaimana menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45? Apakah ada celah untuk menguji undang-undang dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan ketika di Undang-Undang Dasar 45 tidak ada atau belum bisa untuk menguji itu? Apakah dimungkinkan menguji dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan? Saya kira dua pertanyaan dari para audiens peserta. Silakan, boleh Pak Gus Pardi atau Pak Zainal Arifin atau narsum yang lainnya. Silakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah menyelesaikan diskusi kita pada hari ini. Banyak pencerahan dari narasumber dan respon dari para peserta juga luar biasa. Walaupun sinyal-sinyal agak sedikit terganggu, namun pesannya, substansinya masih bisa kita tangkap. Saya sedikit memberikan catatan rekomendasi dari kegiatan webinar kita pada siang hari ini. Pertama, perlu tingkatkan proses demokratisasi dalam penyusunan undang-undang sehingga tidak terjadi perbedaan makna demokratis, dan masyarakat perlu dilibatkan, khususnya civil society. Yang kedua, bahwa besarnya materi perundang-undangan atau undang-undang cipta kerja ini berpotensi untuk menimbulkan otoritarianisme legalistik, karena itu perlu pengawalan terhadap RPP dan tim serap aspirasi undang-undang cipta kerja mudah-mudahan masih bisa membuka pintu bagi ormas ataupun stakeholder lainnya untuk memberikan kontribusi sebagai kepedulian terhadap undang-undang cipta kerja ini. Mudah-mudahan acara diskusi pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan PR buat UHAMK untuk menginventaris, kemudian juga membukukan, membuat proceeding apa-apa yang menjadi berkembang di diskusi pada siang hingga sore hari ini, dan kita akan sampaikan rekomendasi tersebut kepada tim serap aspirasi. Demikian, terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya moderator, sedikit pantun, kesepian ditinggal kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar, terutama kepada para pembicara yang
memberikan pencerahan dan memberikan setegas-tegasnya pandangan-pandangan para pembicara tadi terkait Undang-Undang Nomor 11 ini. Dan kemudian kami dari panitia tentu sekali lagi mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan webinar nasional pada siang hari ini yang sudah berjalan selama kurang lebih 3 jam dengan protokol kesehatan yang ketat, protokol COVID yang ketat kita lakukan sampai kita split kepanitiaan ini di 2 tempat. Kemudian tentu juga peserta kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan ini ada kekurangan terutama dari sound system, itu tentu tidak dalam rangka kesengajaan kami. Materi dari para pembicara nanti akan kami share langsung di web di email. Kemudian juga sertifikatnya juga akan kami share kepada peserta, dan termasuk nanti hasil dari polling atau kuesioner yang kami sebar. Ada kurang lebih 500-an, 448 yang memberikan tanggapan, dan tanggapannya cukup unik. Tidak perlu saya bacakan di sini karena waktu kita sudah cukup terbatas. Sekali lagi permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar kali ini, dan kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang telah membantu kelancaran kegiatan webinar kita pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah SPS UHAMKA maupun Universitas UHAMKA akan senantiasa berdiri bersama masyarakat dan rakyat Indonesia dalam rangka mengawal kebijakan-kebijakan publik, serta dalam rangka melakukan advokasi sebagai wujud eksistensi kita sebagai insan akademik yang bertanggung jawab secara moral. Fastabiqul khairat, nun wal qalam yasturun. Demikian dari saya Maskuri Mas Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.